Teman-teman, kita memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Semuanya bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Ayo lebih semangat lagi. Para papa. Kita bawa dia dari awal, sama-sama katakan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Semua tangannya bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Ayo semuanya lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita yakin Tuhan Yesus pembebas bagi kita semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita yakin Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo semuanya, kita lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Para papa. Para papa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya teman-teman, satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah lagi Tuhan Yesus. Dan siapkan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa.
tolong pujiin dari awal, sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
teman-teman GC, apa kabarnya? Semoga tetap bersukacita senantiasa ya di dalam Tuhan. Amin. Hari ini aku mau sharing satu topik. Aku dapat dapat tema dari tim YDJ. Itu adalah kasih Bapa tak berkesudahan. Nah, sebenarnya ini temanya cukup mengingatkan kakak terhadap satu lagu ya. Kalau kita tahu ada satu lagu, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nah, di lagu tersebut digambarkan bahwa kasih Allah itu nggak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau coba menjelaskan lebih menyeluruh mungkin ya mengenai tema kasih Bapa tak berkesudahan. Nah, kalau kita baca ya, kasih sendiri itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya itu disebut dengan chesed atau hesed ya, seperti itu. Dan memang ini suatu kalimat yang cukup menarik teman-teman, karena memang dalam bahasa Ibrani sendiri ini pun artinya sangat kompleks. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, itu jadi punya makna yang banyak gitu. Jadi keset atau hesed ini bisa diartikan sebagai kebaikan, kemudian sebagai kelemah lembutan, kemudian sebagai kasih itu sendiri, sebagai kesetiaan, anugerah, kesukaan, favor, dan lain-lainnya. Jadi memang untuk menerjemahkan satu kalimat ini memang dia nggak punya satu terjemahan yang baku gitu, karena memang artinya itu sangat luas, sangat kompleks gitu ya, karena itu menggambarkan kasih Allah sendiri. Nah, kalau kita telaah lebih lagi, memang arti kesed atau hesed ini memang sebenarnya bukan hanya mengenai perasaan gitu ya, not just only feeling, tapi juga perbuatan ataupun action seperti itu. Jadi memang kalau kita baca ya teman-teman, kita buka yuk di Yesaya 54 ayat 10. Di sini tertulis, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah, teman-teman, kalau kita baca ya di sini ada satu kalimat, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah unfailing love, unfailing, atau dalam bahasa asli Ibraninya itu adalah kesed atau hesed itu sendiri. Nah, memang arti kata ini luas banget ya. Jadi memang kalau salah satu jurnal yang aku baca, jadi memang bahwa arti kesed atau hesed ini memang dia punya arti yang bisa dilihat, didengar, dikecap, bahkan disentuh gitu. Jadi memang mencakup semua indera kita, bahwa semua indera kita tuh bisa merasakan kebaikan Tuhan, seperti itu. Nah, mengenai kasih Bapa itu sendiri ya, kita bisa melihat perumpamaan seperti apa sih kasihnya Allah terhadap umatnya. Itu bisa kita lihat di Bilangan 14 ayat 19. Ini mungkin aku kasih konteksnya dulu ya. Jadi ceritanya Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berada dalam suatu perjalanan yang panjang, dan ketika mereka ada di padang gurun dalam waktu yang begitu lama, umat Israel itu mulai mempertanyakan, Tuhan kemana gitu, Tuhan kemana, kok kayaknya kita muter-muter nih jalan gitu. Akhirnya sampai pada titik mereka benar-benar jenuh, kemudian mereka menyalahkan Musa, lo tuh salah banget, udah ngebuat bangsa kami keluar dari Mesir. Padahal kalau di Mesir
hidup kami terjamin, semuanya aman, dibanding ketika mereka harus keluar dari comfort zone itu ya, dari Mesir itu sendiri. Ketika bangsa Israel itu menyalahkan Musa, mereka membuat berhala. Seperti itu teman-teman. Mereka membuat berhala, kemudian Musa datang naik ke gunung dan dia meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, di Bilangan 14 ayat 19 ini Musa berkata, "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Nah, kalau dalam terjemahan dalam bahasa aslinya, di sini Musa bilang sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Ini diterjemahkan sebagai keset atau heset itu sendiri. Dan yang menariknya di ayat ke-20 Tuhan berkata, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." Jadi keset atau heset ini adalah mengasihi bukan karena objeknya, tapi karena karakter dari pemberi kasih itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Tuhan sendiri, kita tahu ya, karakter Allah itu kan dia adalah pengampun, dia adalah setia, dia menyayangi umatnya seperti itu. Dan ketika umatnya tidak setia gitu ya, dan ketika umatnya tidak berhak untuk mendapatkan kasih setianya, Tuhan tetap kasih gitu. Bukan karena bangsa Israel ini dia melakukan hal yang baik, bukan karena bangsa Israel ini berhak gitu ya untuk mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan, enggak, tapi karena karena kasihnya Tuhan, karena Tuhan berhak dan Tuhan punya otoritas untuk mengasihi bangsa Israel seperti itu. Kayak gitu. Jadi itulah makna keset gitu ya, atau heset itu sendiri. Jadi mengasihi bukan karena objeknya atau karena atau karena orangnya berhak untuk dikasihi, enggak, tapi karena memang itu adalah karakter atau sifat dari sang pemberi kasih itu sendiri gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang menarik adalah makin kesini sih aku ngeliatnya teman-teman muda gitu ya, melihat bahwa kasih Tuhan itu jadi sesuatu yang biasa aja gitu ya. Biasa aja dalam artian gini, setiap hari kita bangun, kita melihat matahari gitu ya, kita bernafas, kita beraktivitas, ya udah, kayak melakukan repetisi gitu ya, melakukan hal yang berulang-ulang gitu, dan nggak ada satu hal yang menggairahkan untuk menjalani kehidupan yang berulang-ulang gitu ya. Jadi kita merasa ya udah kah, hidup memang gini kok, bangun, melek gitu ya, nafas, makan, main HP, buka Instagram, buka TikTok, segala macem. Ya udah, habis itu tiba-tiba udah malam, tidur, besok dilakuin lagi kayak gitu. Jadi mungkin nggak ada gregetnya gitu ya. Jadi kita merasa bahwa selama ini kita hidup itu ya seperti siklus gitu ya memang harusnya seperti itu, padahal enggak teman-teman. Itu karena kasih Tuhan, itu karena kasih Bapa yang nggak berkesudahan dalam hidup setiap kita. Bayangin ketika sedang pandemi saat ini ya teman-teman, ada berapa orang di luar sana yang mungkin sedang berjuang gitu ya untuk bernafas aja mereka berjuang gitu ya, untuk mungkin dapat oksigen atau dapat kamar di rumah sakit dan lain-lain. Mungkin atau bahkan mungkin ada teman-teman sendiri yang punya keluarganya yang mungkin sekarang memang sedang mengalami hal yang sama gitu ya teman-teman. Bukan aku mengajak untuk kayak mereka orang-orang lain tuh lagi sakit, kita harusnya bersyukur kita nggak sakit, nggak gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini aku mau ajak untuk mensyukuri kasih Tuhan tuh, bahwa kita bisa let's say main HP, Instagram aja tuh itu karena kebaikannya Tuhan gitu, tuh karena kasih karunia Tuhan. Kita masih punya tangan yang lengkap, kita masih punya
gadget di tangan kita gitu ya. It means ya kita masih berkecukupan gitu ya teman-teman ya. Kemudian ya itu dia, karena kita merasa kasih Allah itu nggak jadi satu hal yang wow banget dalam hidup setiap kita, jadi kita merasa menyembah Tuhan itu jadi nggak ada maknanya atau kurang gitu ya. Nah padahal kalau aku pernah baca di bukunya John Bevere, dia mengatakan bahwa penyembahan itu bukan berbicara tentang lagu. Penyembahan itu bukan berbicara tentang musik teman-teman ya, tentang musik yang lambat, yang slow, yang ada pianonya atau yang ada petikan gitarnya. Enggak, penyembahan itu enggak seperti itu. Tapi penyembahan itu adalah ketaatan teman-teman. Atau penyembahan itu adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang dalam waktu yang lama teman-teman. Kalau kita lihat contohnya seperti Abraham, ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak sulungnya gitu ya, ketika dia akan mengajak anaknya ini, Abraham bilangnya apa? Mari kita pergi sembahyang, mari kita beribadah. Beribadah itu sama dengan ketaatan, artinya Abraham taat sama apa yang diminta oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, iya kak, aku baru dapet feel-nya nih kalau udah penyembahan. Hey, penyembahan tuh gak main pakai feel. Penyembahan itu ketaatan kamu untuk berdoa tiap hari, ketaatan kamu untuk baca Alkitab tiap hari, ketaatan kamu untuk mendengarkan firman Tuhan gitu ya setiap hari Minggu. Walaupun kita sekarang sedang online gitu ya teman-teman, usahakan tetap strict pada disiplin gitu ya, tetap mendisiplinkan diri kamu gitu. Jadi walaupun online gitu ya, tapi hari Minggu ya gereja gitu, paling nggak nonton ibadah dengan khusyuk gitu ya, mendengarkan khotbah seperti itu. Jangan karena sudah terlalu nyaman, sudah terlalu biasa dengan kondisi seperti ini, jadi kita mengecilkan cara kita untuk datang sama Tuhan gitu ya. Apalagi di saat pandemi gini justru kita punya banyak banget waktu luang sendiri. Waktu sendiri itu bisa kita gunain macam-macam, bisa untuk nonton drama Korea, bisa untuk teleponan sama teman kita, bisa untuk main medsos, bisa untuk ngerjain tugas, dan kita juga bisa datang sama Tuhan di waktu-waktu pribadi kita ya, seperti itu. Nah kemudian apa sih yang perlu kita lakukan nih untuk supaya kita menyadari betapa besar kasih Allah dalam hidup kita yang gak berkesudahan gitu ya. Nah, di sini aku udah mencantumkan ada 3 hal nih teman-teman yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu yaitu melakukan penyembahan setiap hari. Ini yang tadi udah sempat aku bahas di awal ya. Jadi penyembahan itu bukan berbicara tentang kamu main gitar, terus nyanyi, terus angkat tangan. Oke, itu memang salah satu bentuk penyembahan, tapi penyembahan itu harus dilakukan secara kontinu gitu ya, bukan 1 hari 2 hari udahlah nggak ada mood gue main gitar gitu, skip aja gitu. Nggak gitu ya teman-teman ya, tapi penyembahan itu harus dilakukan setiap hari kayak gitu. Nah caranya macam-macam. Intinya adalah kamu setiap hari itu jangan biarkan 1 hari itu lewat tanpa kamu mendengar ataupun melihat firman Tuhan. Seperti itu. Kamu bisa melakukannya lewat berdoa, membaca firman, membaca Alkitab, menyembah, dan lain-lain ya teman-teman. Banyak caranya, itu sekreatifnya kamu aja, karena aku percaya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang saklek gitu ya, bukan Tuhan yang pokoknya datangnya harus gini gitu. Kalau lu mau ketemu gue harus caranya A gitu ya, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Tuhan kita tuh, aku percaya Tuhan kita Tuhan yang fleksibel, yang melihat hati. Jadi even ketika kamu lagi di jalan, misalkan lagi mau nganter mama ke pasar gitu ya, atau kamu lagi di perjalanan gitu ya, terus kamu berdoa dalam hati, Tuhan pun dengar gitu tutup
tutup pintu kamar, terus tutup gorden, terus matiin lampu, terus kamu berdoa gitu ya. Itu juga boleh gitu ya teman-teman. Tapi lakukanlah yang paling bisa kalian lakukan setiap hari, yang kalian paling nyaman untuk kerjakan itu setiap hari. Karena seperti yang aku bilang tadi, penyembahan itu bukan cuma 1 hari 2 hari doang. Aduh enggak deh kak, gue nggak bisa deh kalau terus-terusan kayak gini. Carilah yang paling kamu nyaman. Metode penyembahan kamu seperti apa sih yang paling kamu nyaman, itu yang perlu kamu cari tahu, dan itu yang perlu kamu lakukan setiap hari. Nah, untuk hal yang kedua, itu yaitu mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita ya teman-teman. Seperti yang tadi udah aku sampaikan di awal, bahwa kita dikasih oleh Tuhan itu bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, bukan karena kita berhak gitu ya teman-teman, tapi semata-mata karena memang itu kasihnya Tuhan, seperti itu. Kalau kita baca di Mazmur 118 ayat 19, di situ tertulis, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi apalagi di saat-saat pandemi seperti ini ya teman-teman ya, justru menurutku ini adalah waktu yang paling baik, paling tepat untuk kita pandai-pandai mengucap syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan, seperti itu. Jadi tiap hari kita jadi semakin jeli gitu ya melihat berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Mungkin selama ini kita bangun, membuka mata, bernafas, memegang handphone, makan, itu mungkin semata-mata sebagai kita melakukannya sebagai suatu rutinitas yang udah setiap hari kita lakukan. Tapi kalau kita belajar mengucap syukur tiap hari, itu akan jadi suatu hal yang luar biasa berbeda gitu ya teman-teman ya. Kita akan merasa, wah iya ternyata saya masih bisa begini, saya masih bisa begitu. Itu karena Tuhan, karena kasihnya Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup saya. Nah, untuk hal yang ketiga teman-teman, yaitu menerapkan keset ataupun heset ataupun kasih Bapa itu sendiri kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menerima kasih yang begitu loyal, kasih yang begitu setia terhadap setiap kita gitu ya teman-teman, kita juga harus bisa mempraktekkan, melakukan, meneruskan hal itu ke orang-orang di sekeliling kita. Kita tahu kita hidup dalam sebuah dunia, dalam sebuah tatanan yang mungkin memang jahat gitu ya dalam tanda kutip, dan justru peran kita di dalam dunia ini adalah menjadi garam dan terang, seperti itu, menjadi garam dan terangnya Tuhan. Jadi ketika kita sudah merasakan unconditionalnya love-nya Tuhan nih, kita juga harus bisa untuk melakukan hal itu ke orang-orang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu punya teman atau ke keluarga atau ke sahabat, ketika mereka berbuat salah atau mereka melakukan kesalahan, tunjukkanlah bahwa memang kamu mengasihi mereka karena pribadimu gitu, karena ada pribadi Yesus dalam dirimu, bukan karena apa yang mereka perbuat atau bukan karena apa yang mereka lakukan gitu ya, tapi kamu mengasihi mereka karena Yesus sudah mengasihi kamu lebih dulu dan kamu menunjukkan hal itu ke mereka gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita baca nih di Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31 ini berbicara tentang hukum kasih ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan memberikan golden rule gitu ya. Golden rule-nya Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu loh. Jadi ketika kamu mengasihi dirimu, kamu juga harus mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu. Ketika kamu menyayangi nyawamu, maka kamu pun juga harus menyayangi nyawa orang lain. Seperti itu ibaratnya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menerima
kebaikan Allah, kita menerima kasih setia Allah, kita juga harus bisa untuk meneruskan hal itu, melanjutkan kasih Allah melalui diri kita kepada orang-orang lain. Seperti itu teman-teman. Aku percaya teman-teman semua saat ini mungkin ada dalam banyak masalah ataupun kondisi yang sulit gitu ya, dan memang mungkin tidak semua orang dapat mendengar atau dapat mengerti kondisi kamu seperti itu. Tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha mengerti, Dia maha tahu, dan Dia mau mendengarkan setiap keluh kesah kita, karena Dia adalah Bapa yang penyayang, Dia adalah Bapa yang penuh kasih, dan kasihnya tidak berkesudahan dalam hidup setiap kita, teman-teman. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa pada hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah belajar sedikit Tuhan mengenai karakteristik-Mu sebagai Bapa yang maha pengasih Tuhan, dan kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghargai kasih yang sudah Engkau berikan buat kami, bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kami berhak, tapi karena Engkau adalah Allah yang kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang heset Tuhan terhadap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan untuk setiap adik-adik Tuhan yang ada di rumah yang menonton video ini. Biarlah Engkau berikan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun, menolong, menopang setiap mereka Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan, pergaulan mereka. Engkau yang tolong, Engkau yang bantu, Engkau yang sertai, Engkau yang jagai Tuhan. Terima kasih. Bahkan untuk kesehatan mereka Tuhan, jika ada di antara teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang bahkan mungkin sedang isoman di rumah Tuhan, tidak bisa kemana-mana, Tuhan kami berdoa biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan teman-teman kami ya Bapa. Biar kiranya kesembuhan itu boleh turun atas mereka dan menyempurnakan tubuh mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau akan jamah setiap kami ya Bapa secara pribadi Tuhan. Terima kasih. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, Engkau bantu kami menjalani hari-hari ini. Kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin sulit Tuhan, ketika kami mendengar Tuhan ada banyak berita yang mengkhawatirkan di luar sana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan-Mu kami berjalan Tuhan, dengan-Mu kami berjalan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami gak bisa lepas Tuhan dari Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami butuh tuntunan Engkau Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami Tuhan tiap-tiap hari ya Bapa, supaya setiap hari Tuhan kami semakin melihat Tuhan pribadi-Mu Tuhan nyata dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless you.